Halo, selamat siang menjelang sore bersama saya Peter Junior. Masih dalam kesempatan ini kita berada di tahap proses tak biasa obrolan kita. Nah, hari ini saya itu kedatangan tamu spesial dan bukan dari Bandar Lampung ya, tapi pokoknya tempatnya jauh banget. Dari tepatnya dari Sumatera Selatan, Palembang ya. Iya, dari Palembang. Gila banyak banget, pokoknya jauh banget ya. Yang pasti Peter Junior merasa apa ya, kurang lebih terasa tersanjung gak deh ya. Karena kedatangan tamu yang spesial yang bisa meluangkan waktunya untuk hari ini kita berjumpa dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan ya obrolan kita ini kedepannya bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua tentunya. Oke, langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini dengan Mbak siapa ya? Dian Pratiwi. Dengan Mbak Dian Pratiwi. Nah, kalau boleh tahu Mbak Dian ini ya, kesibukannya kan nih? Ya sebenarnya saya sudah tahu sih, bocorannya sedikit. Cuman kan kalau saya kasih tahu langsung ke pemirsa ataupun ke rekan-rekan, kayaknya gimana gitu ya, apa ya, kurang pas gitu loh. Jadi biar beliau langsung yang memberitahu siapa sih Mbak Dian Pratiwi ini. Oke Mbak, langsung Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dian Pratiwi kebetulan. Kenal sama dia sudah cukup lama ya. Udah lama ya? Tahun 2019. Wah, udah lumayan lama ya. Itu selama 3 tahun itu tuh banyak juga perjalanan cerita dulu ya. Iya. Dari awal dari relawan, terus menjadi di organisasi. Oh, begitu. Mungkin nanti juga sudah tahu tentang organisasi BIM ya. Setelah itu sekarang ini alhamdulillah sekarang saya di partai. Oh, di partai. Tapi kok di partai kecil sih suaranya? Boleh kerasin dikit? biar pemirsanya lebih gimana gitu. Untuk saat sekarang ini saya aktif di PKS. Oh, aktif di PKS ya. Jadi sebetulnya beranjak dari relawan. Relawan apa dulu nih? Relawan perang atau relawan apa? Ya, relawan presiden, pemilihan presiden sebelumnya tahun 2019. Oh, Pilpres 2019. Yes. Awalnya dari situ, terus setelah selesai Pilpres kita kembali ke kandidat. Jalan masing-masing. Jalan masing-masing tepatnya. Ya. Jadi pada saat itu ada di PKS menyebar undangan lewat medsos ya, untuk menjadi kader. Ini pada saat itu training orientasi partai atau SCI Perdana, kalau lebih tepatnya SCI Perdana. Saya ikut tahun 2019, waktu itu lagi hamil besar kebetulan. Itu anaknya gitu. Nah pada saat itu tuh gabung lah. Setelah gabung pandemi. Ini gabung di apa dulu nih? Gabung teroris atau gabung relawan? Gabung di Partai Keadilan Sejahtera. Gabung di PKS. Ya, jadi dilantik lah pada saat itu. Itulah namanya SCI Perdana atau Training Orientasi Partai waktu itu kan. SCI itu sendiri apa itu artinya? SCI itu Sekolah Cinta Indonesia. Oh, Sekolah Cinta Indonesia. Ya. Jadi pada saat itu setelah dilantik pandemi kan, jadi kita nggak ada kegiatan di DPKS. Jadi pada saat itu ada tuh teman-teman di grup gitu kan ngomong sama ketua DPW PKS kita, yaitu Ustaz Muhammad Wa'es Adi. Jadi teman itu pada ngomong di grup, Ustaz, ayo dong kita buat pertemuan gitu. Pada saat itu diadainlah pertemuan gitu di DPW atau DPW PKS Sulsel. Nah pada saat itu Ustaz bilang bagaimana kita mengadakan SCI ini setiap gelombang gitu. Awalnya gelombang, sekarang namanya angkatan. Bukan gelombang senang nih. Jadi ada saat itu ditunjuklah sama ketua DPW kan, saya sebagai ketua SCI pada saat itu. Awalnya saya ketua SCI DPW Palembang Provinsi Sumsel ya. Awalnya saya agak takut juga karena yang namanya di politik itu kan pastinya kejam ya. Bukan, aktif. Gitu. Pada saat itu saya kan punya anak-anak kecil, jadi saya bilang Ustaz, takutnya saya nggak bisa
karena saya punya anak-anak kecil gitu, apapun ceritanya saya kan yang menjadi prioritas utama itu kan pasti keluarga. Iya betul. Jadi, alhamdulillah Ustaz bilang bismillah aja Bu, dan alhamdulillah sampai sejauh ini 3 tahun ini 13 Desember kemarin itu kita sebenarnya milad ketiga SC dan sudah sampai bulan Maret ini angkatan 22 itu udah full alhamdulillah untuk menjadi peserta Sekolah Cinta Indonesia gitu. Jadi di SCI itu dari angkatan 1 saya kan alumni nih yang perdana ya, perdana di situ. Setelah itu baru dibuatlah ditunjuk Ustadz Toha saya sebagai ketua. Disitulah dari angkatan 1 setiap bulannya kita per gelombang per angkatan gitu. Jadi satu gelombang minimal 25 orang ya, ada juga pernah sampai 50 orang. Sampai sekarang sampai bulan Februari Maret insya Allah sudah full. Berarti SCI ini umurnya sama dengan si kecil dong? Betul. Berarti tadi apa singkatan dari apa? Sekolah Cinta Indonesia. Sekolah Cinta Indonesia. Berarti ingat SCI, ingat si kecil. Insya Allah. Pas banget ya, pas banget momennya. Dan jadi ketua juga gitu. Terus itu kan beranjak dari relawan Pilpres. Nah lebih tepatnya relawan Pilpres 01 atau 02 ya? 2019 ya. Tapi ini bukan berarti untuk tolak ukur ke depan ya pemirsa. Jadi ini kan kayak apa ya? Flashback masa lalu. Jadi ini 2019. Artinya kalau ke depan sih ya kita nggak tahu ya pilihan Mbak ini siapa presidennya ke depan. Tapi yang pasti ini kita berbicara masa lalu. Kalau masa lalu itu siapa? Kita berada di perahu yang sama. Kenalnya juga di perahu yang sama. Sekarang saya kulik nih. Pada ini ada di grup ACP. Iya. Bersama ketuanya kalau nggak salah Mbak Erwin. Aris wakilnya Mbak Erwin. Pada saat itu ya kita sama-sama di ACP. ACP itu artis cinta Prabowo. Artis dong ya. Saya itu juga bingung kenapa saya ada di grup itu dimasukin Mbak Erwin. Mungkin dipikir Mbak Erwin saya di artis kali ya. Aduh mohon maaf. Halo Mbak Erwin. Aduh, mungkin nanti kita share juga ya sama ini dan Mas Aris maksudnya. Oh iya. Ketua ACP ini. Dan Bapak Muhammad Sawer alhamdulillah sampai sekarang komunikasikannya sama istrinya ya. Pangbes ya, Pangbes Peta, Suraya. Komando. Iya, alhamdulillah sama Bunda Suraya juga sering komunikasi. Nah itu kan masa lalu kan di 02. Nah kalau masa depan gimana nih kira-kira berlabuh ini? Sudah ada atau belum PKS? Wacana sih sudah ada ya, tapi masih wacana. Tapi kalau fixnya siapa ya kita tunggu keputusan dari atas dulu. Dari atas dulu. Atas ini yang atas yang mana? Atas pelapor atau atas Tuhan atau atas apa? Dari majelis syuro. Dari majelis syuronya ya. Dari majelis syuro. Berarti untuk Pak Prabowo harus legowo ya kali. Harus legowo kalau misalkan para pendukung yang masa lalu itu ya belum tentu mendukung beliau gitu ya. Betul. Ya termasuk saya juga sih sebenarnya. Ya termasuk saya juga sih. Kalau memang saya juga ya pendukungnya beliau sih. Iya dulu. Tapi ya besok ini kita belum tahu nih ke siapa berlabuhnya gitu. Yang pasti kita mencari yang lebih terbaik ya untuk Indonesia tentunya, bukan untuk kita pribadi atau orang. Ya kalau di Pilpres ya siapapun itu kita mengharapkan Indonesia memiliki presiden yang terbaik baik agama, nusa dan bangsa. Terus satu lagi nih Mbak, itu kan partainya banyak. Ada 76 partai ya di Indonesia ya. Ada 76 partai yang tercatat berbadan hukum. Nah itu kenapa sih berlabuhnya ke PKS gitu? Kenapa nggak di partai Banteng, partai Beringin, atau partai apa yang lain-lainnya gitu? Kalau berlabuhnya di PKS? Iya, awalnya sih sebenarnya ya papa saya juga sebenarnya tadinya anggota dewan dan dengan partai yang berbeda. Tapi ya saya kenapa memilih PKS karena memang pada saat saya ikut STI saya melihat di situ, melihat yang saya merasakan ada energi
saat itu nyaman ya. Yang tadinya saya sering. Emang kalau di luar sana partai-partai ada bagian negatif? Enggak, bukan gitu. Memang pada saat itu saya berada di gitu. PKS. Cuma sinyalnya yang rasa negatif atau positif kan PKS gitu ya. Pada saat itu kan memang saya tinggal di sana. Iya. Yang lain saya kan pernah diundang dan saya juga pernah diundang tapi nggak datang. Oh gitu. Tahunya ya. Ya mungkin berkaitan dengan energi tadi yang berasa banget PKS di energinya ya. Intinya lebih ke rupiah diri saya juga di sini. Secara penampilan juga tadinya masih pakai celana jadi berarti juga bisa postingnya mas. Sekarang sudah alhamdulillah udah pakai gamis. Lebih mengarah ke religius ya. Iya, pelan-pelan sih. Insya Allah sih. Draftnya itu meningkat ke atas bukan ke bawah ya. Terus ini kan berkenan dengan tahun politik. Untuk bagian Pratiwi sendiri, apa sih langkah-langkah ke depannya berkenan dengan tahun-tahun politik ini? Langkah ke depannya ya sampai sejauh ini saya hanya di SCI memang saya sudah suatu kebanggaan dan saya kasih kepercayaan sama ketua DPD memegang amanah yang cukup besar bagi saya ya. Tambah lagi ya insya Allah kedepannya mohon doanya saja insya Allah kedepannya saat ini sih memang saya lebih ke ikut apa-apa pimpinan. Kenapa bukan pada ke depannya mau apa gitu? Ya mungkin dari apa menyalahin bupati, menyalahin wali kota, menyalahin gubernur, ataupun kalau mungkin mau menyalahin anggota dewan ataupun apa gitu ya kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya lagi saya memang diusung partai. Iya. Dicalonkan DPR. Wah luar biasa. Diusung ya. Diusung bukan mencalonkan, diusung ya. Kan beda mencalonkan dengan diusung. Iya. Kalau mencalonkan kan memang keinginan kita yang menggebu-gebu sendiri. Kalau ini juga ya. Memang diusung oleh partai untuk pencalonan di Pileg DPR RI 2024 nanti. Sumsel 1 Dapil 1. Ini kayaknya promosi deh. Aduh, tapi emang ya sih apa ya? Karena memang ini berkaitan dengan tahun-tahun politik ya mungkin ya kita nggak tabu gitu membahas ya. Karena memang inilah masanya untuk membahas perihal-perihal tersebut. Kita sih sebagai masyarakat ya pada umumnya berharap kepada siapapun yang mencalonkan ataupun kelak nanti menjadi wakil rakyat adalah bisa betul-betul mewakili aspirasi rakyat tentunya, bukan mewakili aspirasi pribadi ataupun golongan. Karena memang apa ya, sebagaimana kita ketahui Mbak ya, masyarakat itu banyak suara-suara masyarakat itu yang mulai bisa dikatakan patah arang atau putus asa karena yang sudah terduga itu menurut masyarakat ya mungkin menurut saya juga selaku masyarakat ya. Jadi mereka itu para pejabat tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi kampanye di awal-awal. Telah jadi mereka mengandalkan ngomong aspirasi merealisasikan aspirasi masyarakat gitu. Bahkan mereka sendiri menghilang dan sulit untuk dihubungi. Nah nanti kira-kira Mbak ini termasuk yang seperti apa nih kalau nanti misalkan Allah memberikan kesempatan untuk menjabat gitu. Jadi ayo ini seluruh masyarakat yang melihat nanti. Saya tuh tidak bisa yang namanya memuji diri sendiri. Kita lihat Randy so far sejauh ini dari awal kita belum ketemu sampai sekarang ada berubah nggak? Iya sejauh ini sih nggak ada sih, lucunya masih. Terus low profile-nya masih, terus bersahabatnya masih. Tapi ya itu tadi Mbak, kadang banyak sih orang baik begitu udah jadi pejabat, udah mobil mewah, dihormati dengan banyak orang, pas disapa kawan lamanya sendiri, siapa ya? Gitu. Banyak yang begitu gitu. Nah ini kira-kira mengarah ke sana atau enggak? Insya Allah enggak ya, karena memang enggak beda gitu. Yang mungkin bisa dilihat dari karakter ya. Memang saya ini orangnya memang
karakternya kocak juga. Itu bisa dikategorikan. Mungkin orang melihat sekilas mungkin beda ya dari wajah-wajah yang di PKS ya. Tapi alhamdulillah sekarang PKS sudah berganti warna. Jadi warna oranye. Nah, itu kenapa itu? Sebabnya ganti warna? Iya, biar lebih semangat. Jadi masuk ke semua lini gitu. Dan milenial juga banyak yang hijrah. Oh, begitu ya. Jadi resurreksi kebangkitan benar yang lebih baik lagi gitu. Amin. Cuma ya mudah-mudahan ya kita sih berharap sebagaimana yang saya katakan tadi, berharap yang sudah-sudah itu jangan sampai terulang gitu ya, di mana wakil rakyat itu banyak yang tidak mewakili aspirasi. Sebagai contoh KUHP ini ya, KUHP ini ketika mengumumkan bahkan disahkan menjadi undang-undang itu kan banyak protes, terutama dari masyarakat ya, banyak diprotes. Artinya ketika itu menjadi suatu hal yang diprotes oleh masyarakat secara menyeluruh, berarti itu kurang lebihnya dan juga tidak mewakili aspirasi rakyat. Tapi itu tadi kenapa bisa disahkan gitu. Makanya kita sih berharap masyarakat ini berharap pada wakil rakyat itu betul-betul menjadi wakilnya rakyat, bukan menjadi wakil pribadi. Karena memang sekarang ini apa ya, kita sih berbicara sebagai rakyat kecil ya, rakyat juga seberapa sih yang masuk di kantongnya gitu. Dan sampai itu terjadi, itu yang terjadi itu kan dugaan. Artinya jangan sampai itu terjadi gitu ke masa yang depan. Karena apalagi kita juga ya sering menjadi aktivis tuh, sering mengkritisi kebijakan pemerintah ataupun mengkritisi dan lain-lain sebagainya. Artinya ketika kita menjadi ataupun diberikan kesempatan dan sampai itu berbalik ke kita juga ya Mbak ya. Biasa kita mengkritik pas begitu sudah duduk enak kita yang dikritik orang. Ya itu harus siap gitu. Sudah menjadi resiko ya. Tapi balik lagi ya tadi cerita Randy yang tadi memang kebebasan berpendapat itu ya jangan dibungkam ya. Betul. Tapi kan di RU KUHP yang baru ini kan terduga banyak hal-hal yang memang demokrasi kita sendiri. Salah satunya dengan undang-undang seperti undang-undang untuk berkumpul, undang-undang istri kita juga ketika kita mengungkapkan pendapat di halayak publik dan sebagainya, itu kan ada poin-poin yang memang sangat meresahkan gitu ya. sangat meresahkan. Artinya kita tidak bisa mengekspresikan diri secara bebas ataupun mengekspresi diri secara bebas, baik itu pendapat dan sebagainya. Makanya kita berharap, tapi kita tidak pernah berharap nih dengan termasuk salah satunya Mbak sebagai calon anggota DPR RI ya, artinya selama ini sudah menjadi aktivis, tahu persis bagaimana kelupasan masyarakat. Artinya ke depan ya kami berharap Mbak bisa dapat minimal mendengar apabila tidak bisa mengaplikasikannya dan terus kalian tidak bisa membisikkan ke rekan-rekannya yang punya tanggung. Artinya bagaimana sih mengedepankan kepentingan masyarakat yang utama. Nah, terus kiat-kiat Mbak sendiri nih, karena simpel sederhananya cara atau pola atau ini Mbak untuk bisa berhasil menjadi anggota dewan ini seperti apa? Ya kalau saya sih selama ini memang berjalan aja ya, silaturahim. Ini teman-teman yang di STI gitu kan, sejauh ini masih paling ke majelis taklim. Memang sudah ada planning untuk ada kegiatan lain. Untuk saat ini kan masih setiap satu baru sekali kita ada kegiatan senam PKS gitu di KI Park di Palembang. Nah itu juga alhamdulillah antusiasme masyarakat senam itu luar biasa. Tapi memang so far sejauh ini belum memproklamirkan diri, makanya mungkin di podcast inilah saya mencoba untuk
memberitahu gitu. Wah, berarti kita merasa apa ya, kembali merasa tersambung dong, mendapatkan kesempatan yang perdana gitu loh, untuk seorang Mbak Dian Pratiwi memperkenalkan dirinya dalam hal berkaitan pencalonan ini sebagai anggota DPR. Setiap akhir bulan itu kan juga ada PKS menyapa kegiatan-kegiatan, jadi sementara sih masih di sini. Tunggu sampai. Jadi untuk tahap pertama ini baru ke tahap aplikasi realnya baru senam itu tadi ya. Senam, silaturahmi ke Nanti jadi sih karena tunggu KPU bersuara dulu sampai nanti setelah di KPU kalau sudah ada nomor drill ya baru langsung berdiri ya, out lah ya, total gitu ya. Insya Allah luar biasa. Jadi untuk get selanjutnya kena dulu KPU. Iya. Ya biasa kayak bilang. Mudah-mudahan jadi ya bayar, mudah-mudahan menjadi berhasil menjadi anggota DPR RI. Ya karena saya punya histori kedekatan yang cukup baik dengan dia, saya optimis sih. Optimis dia bisa menjadi wakil rakyat yang betul-betul mewakili rakyat, yang minimal bisa berani lah membisikkan, itu salah. Jadi walaupun dia bisa merubah kebijakan, karena memang untuk merubah kebijakan ini sebagaimana kita ketahui tidak cukup hanya dengan seorang diri ya, membutuhkan power atau pengaruh orang yang cukup banyak sebagaimana di DPR itu mesti punya suara yang terbanyak juga ya untuk membuat suatu kebijakan. Tapi kalau dalam Islam itu kan minimal kita itu ada di mana sih kita gitu ya. Terlepas itu nantinya bisa terrealisasi atau tidak, kalau tidak kita sudah menentukan langkah kita itu di mana, posisi kita dia ada di mana, berada di pihak masyarakat atau rakyat ataupun di balik sebaliknya. Mungkin itu yang penting. Oke, nah ini mungkin sesi yang terakhir bisa sampaikan ada pesan-pesan yang pengen Anda sampaikan gitu di publik ataupun di teman-teman kita nih seluruh Indonesia ini. Khusus di Sumatera Selatan aja ya. Yuk yang mau bergabung di PKS nanti bisa masukin dari daftar .pks.id, jadi bisa daftar dari situ. Nah kalau seandainya mau bergabung di SCI boleh silakan nomor telepon saya, bisa WhatsApp ke nomor saya. Itu khusus Sumatera Selatan ya. Oh, khusus Sumatera Selatan. Jadi bisa masuk ke SCI Sekolah Indonesia. Nah di SCI itu nanti akan dilantik. Dilantik dan diserap. Jadi kader PKS. Iya, sekaligus mendapatkan KTA di situ. Jadi di SCI biasanya kan pertemuan itu kan sekali ya. Itu materinya disampaikan langsung sama Ketua DPD PKS pada saat bisa mengatakan materinya itu tentang formula PKS, siapa-siapa menjaga PKS. Jadi lebih memantapkan lah. Setelah ikut SCI, insya Allah orang pasti, insya Allah yang nggak tahu jadi tahu gitu. Oh begitu. Dan di akhir acara di situ telah pelantikannya dan sekalian diserahkan dan sah menjadi anggota dan Oh begitu, luar biasa. Yang pasti utamanya mudah-mudahan apapun partainya ya, mudah-mudahan kita sih berharap dapat menjadi wakil, betul-betul wakil aspirasi rakyat. Pada dasarnya semua partai bagus ya. Partai yang bagus, kalau ada yang tidak bagus mungkin itu oknumnya saja. Jadi PKS itu punya jadwal PKS bersama melayani rakyat. Oh